Oke, nomor 1 ya, Pak Irfan. Udah nggak sabar ini Atila, luar biasa. Oke, kita lihat. Nah, tadi udah siapkan ini ya, pennya, jadi kita mau membandingkan. Nah, karena ini soalnya tentang perbandingan ya, ada orang, ada pohon gitu ya. Jadi salah satu gunanya matematika itu kita kalau misalkan mau ngitung tinggi pohon, kita nggak perlu naik ke pohonnya, pakai meteran berapa ininya nggak usah. Jadi cukup dihitung bayangannya gitu ya. Dengan mengukur bayangan kita bisa mengukur tinggi pohon. Nah, di sini akan kita bandingkan antara tinggi orang dengan tinggi pohon. Caranya gimana? Oke, kita harus tahu dulu yang mau dibandingkan apa sih? Gitu ya. Yang mau dibandingkan apa? Nah, di sini yang mau dibandingkan adalah tinggi sebenarnya. Besar sekali. Nggak apa-apa lah. Dengan tinggi bayangan. Atau panjang sebenarnya dengan panjang bayangan. Nah, yang pertama di sini ada Pak Irpani ya, Pak Irpani, Pak Guru. Oke, coba kamu lihat di gambar. Kita sambil memahami ya. Di gambar, Pak Guru tinggi sebenarnya berapa? 1,6. Oke, 1,6 meter. Masih paham ya? Oke, next. Bayangannya Pak Guru berapa? Bayangannya itu 2 meter. 2 meter. Halo, ini kok hanya Atilah yang aktif, nanti yang dapat poin hanya Atilah loh, yang lain Perimon aktif juga ya. Terus ada pohon. Oke. Tinggi sebenarnya pohon berapa? Tinggi sebenarnya itu X. X di sini ya. Oke, X. Bayangan pohon. 8 meter. Oke, 8 meter. Nah, kira-kira menurut kalian ini perbandingan senilai atau berbalik? Ada dua, ada senilai Berbalik atau nilai. berbalik nilai. Jadi kalau misalkan orangnya makin tinggi, bayangannya makin pendek. Iya, kan matahari. Oke, coba lihat tangan Pak Heri ya. Ini ada orang, tingginya segini, 1,6 meter. Bayangannya 2 meter. Tingginya 1,6, bayangannya 2 meter. Ada pohon lebih tinggi. Kira-kira bayangannya malah lebih pendek atau lebih tinggi juga dari orang? Lebih tinggi. Lebih tinggi juga, logikanya begitu. Orang bayangan. Pohonnya makin tinggi, bayangannya makin panjang. Senilai atau berbalik? Senilai. Senilai ya. Jadi dipahami ya, dipahami ininya, senilai karena semakin semakin tinggi pohon, semakin panjang bayangan. Jadi senilai ya. Pohonnya semakin tinggi, maka bayangannya juga semakin panjang gitu. Nah, ini kata kuncinya. Kalau berkebalikan itu berkebalikan. Kalau makin tinggi dia malah makin pendek atau makin kecil ya. Nah, kalau misalkan dia senilai, maka Pak Heri bisa buat seperti ini. Oke, supaya nggak ada koma, Pak Heri ubah ke senti deh. 1,6 meter itu berapa senti sih? 1,6 meter itu berapa senti? 160 bukan, Mbak? 160 ya. Yang 2 meter ini berapa senti? 200. 200, oke. Sama 800, Pak. Sama 800 ya. Ini Pak Heri tinggal kasih perbandingan. Kasih perbandingan, kasih sama dengan. Yang bisa dicoret yang mana? Hilmi ada? Ya, Pak. Oke, Hilmi. Kamu lihat kan di layar nih yang bisa disederhanakan yang mana?
200 sama 800. Oke. Oh, ternyata harus ditanya ya. Kalau ditanya tuh kalian aktif ya. 200 sama 800, Pak Heri akan coret nolnya ya. Oke. Coba yang lain lagi. Oke, Bilal. Bilal biasanya aktif nih. Bilal ada? Ada, Pak. Oke, Bilal yang mau disederhanakan yang mana lagi, Lal? 2 sama 8. Oke, mantap. Luar biasa. Oke, 2 sama 8. Jadinya berapa, Bilal? 4. 1 yang atas, yang bawah 4. Ingat ya, dengan perbandingan rumusnya kali silang. Ini kali ini, yang ini kali ini. Kali silang. Rumusnya adalah kali silang. Oke, berarti sekarang yang dikali apa? Coba yang lain. Iya, Pak. Oke, Fafa coba dikali silang. Yang X dikali berapa? 1. Oke, kamu bacakan Perian nulis ya. X kali 1 sama dengan berapa? 1, Pak. 160 dikali 4. Berarti yang sebelah kiri X kali 1 berapa? Jawabannya X ya. Oke, 160 kali 4 berapa? Peri bantu, 640 cm. Ini kalau diubah jadinya 6,4 meter. Oke, jadi pohonnya tingginya adalah 6,4 meter. Nah, seperti ini. Ya. Nanti Pak Heri akan share di Teams ya. Tapi kemarin Pak Heri cek Teams-nya ada beberapa foto yang nggak bisa terupload. Nanti mungkin Pak Heri akan buat koleksi kumpulan pembahasan dari nomor 1 sampai nomor terakhir ya. Nanti ditunggu saja. Oke, sekarang kita lanjutkan ke nomor berikutnya. Soal nomor 2. Oke, ada sebuah asrama yatim piatu. Pak Heri minta tolong dibacakan Naufal Amar. Ya, Pak. Ya, tolong dibacakan Mas soalnya. Sebuah asrama yatim piatu mempunyai persediaan beras untuk 20 hari dengan 60 anak asuh. Karena bencana alam, gempa bumi, anak asuhnya bertambah 20 anak. Maka persediaan makanan di asrama akan cukup untuk... Oke, terima kasih. Kita main logika dulu. Ini yang mau dibandingkan apa dengan apa sih? Dibandingkan dengan porsi makanan yang sebelum dan yang sesudahnya. Oke, ada porsi makanan beras, maksudnya ada beras. Sorry, bukan berasnya ya di sini. Ada hari sama anak, berarti apa sama apa itu? Waktu ya. Waktu sama apa? Sama anaknya ya. Oke, waktu sama anaknya. Nah, kalau yang pertama, waktunya berapa? Waktunya berapa hari? Waktunya 20 hari. 20 hari. Oke, ini waktunya dalam bentuk hari ya. Tadi yang aktif tadi, siapa lagi tadi? Anaknya ada 60. Jadi kalau 60 anak bisa menghabiskan beras itu dalam waktu 20 hari. Ternyata anaknya bertambah. Wah, anaknya bertambah. Anaknya bertambah berapa? 20. 20. Oke, bertambah 20. Nah, kalau bertambah 20, sekarang berarti jumlah anaknya bukan 60 lagi dong. Jumlah anaknya jadi berapa? 80. 80. Oke, terima kasih. Sampai sini dulu, paham nggak? Anaknya jadi 80 Iya, paham, karena Pak. bertambah 20. Nah, kita mau tanya, kalau misalkan anaknya 80, jadinya berasnya habis dalam waktu berapa hari sih? Sekarang logika dulu, tolong dipikirkan ya, jangan asal jawab. Kalau ada 60 anak, berasnya habis 20 hari. Ternyata sekarang anaknya ada 80. Kira-kira anaknya bertambah, waktunya bertambah atau berkurang? Waktunya makin berkurang, Pak. Waktunya makin berkurang. Lihat tangan Pak Heri, anaknya bertambah, waktunya berkurang.
Berarti dia senilai atau berbalik? Berbalik nilai, Pak. Oke, berbalik nilai ya. Jadi tolong dipahami itunya ya, apa konsepnya berbalik nilai. Karena semakin banyak anak yang makan semakin banyak. Pas cepat habis. Gitu ya. Ini berbalik nilai. Semakin banyak anak, berasnya semakin cepat habis. Gitu. Berbalik nilai. Nah, kalau berbalik nilai, Peri nggak tahu ya kalau diajarkan sama Bu Wila atau Bu Fitri seperti apa. Tapi kalau di Pak Heri, ada yang dibalik. Nah, ada yang dibalik. Yang dibalik yang mana? Yang dibalik adalah yang harusnya 20 per A, Pak Heri balik jadi A per 20. Jadi ini tinggal Pak Heri putar aja gini. Nah, ini di sini, yang ini di sini. Gitu. Oke, sampai sini masih paham? Jadi kalau senilai, Paham, Pak. perbandingannya tetap kamu tinggal kasih per, kasih sama dengan. Itu kalau senilai. Tapi kalau berbalik, A sama yang angka di atasnya atau A sama angka yang di bawahnya, itu kamu tuker posisinya dibalik. Gitu ya. Nah, setelah ini Pak Heri tinggal memberikan tanda per, dan sama dengan. Oke, seperti ini. Nah, sama seperti tadi, kita mau menyederhanakan. Tadi yang sudah aktif itu ada Bilal, ada Amar ya tadi ya. Oke, Bilal sama Amar. Nah, sekarang Peri bebaskanlah biar cepet. Yang mau disederhanakan yang mana? Oh, tolong perhatikan, ini kali silang ya. Artinya apa? 20 itu dikali 60. Dikali. Kalau dia dikali, masa kita bagi? Ya enggak lah. Yang dikali tetap dikali. Boleh ada lagi yang lain. Yang mau disederhanakan yang mana? Yang disederhanakan itu biasanya yang atas dengan yang bawah ya. Coba diperhatikan, yang bisa disederhanakan yang mana? 60 sama 80. Iya, 60 sama 80 ini disederhanakan dulu supaya angkanya kecil. Mana lagi? Ada lagi yang lain? Ayo, mana suaranya ini? Ya, 6 sama 8 bisa ya. Sama-sama dibagi 2. Ini jadi 3, yang ini jadi 4. Gitu ya. Oke. Kalau udah nggak ada lagi yang bisa disederhanakan, boleh dikali silang. Nah, yang A ini dikali berapa? A kali 4 A kali 4 sama dengan berapa? sama dengan 20 kali 3. Oke, 20 dikali 3. Kalinya Peri pakai titik ya. Ini kalinya orang gede, orang dewasa. Nah, sekarang 4-nya Pak Heri ingin pindah ke sebelah kanan. Jadinya yang sebelah kiri tinggal A. Ya, sebelah kirinya tinggal A. Berarti di sebelah kanan ada berapa? 20 dikali 3, terus diapain kedatangan 4? Dibagi 4. Dibagi 4. Oke. Dibagi 4. Wah, barusan ada suara perempuan nih, siapa? Pak Heri jadi ini pengen tahu. Tadinya nggak ada ini. Ini barusan suara siapa, Mbak? Coba lihat. Dibagi itu 20. 20 dengan berapa? 4 jadi 5, jadi 5 kali 3. Oke, ini 5. Ini 1. A-nya jadi berapa jawabannya? A-nya itu jadi 15 berarti, Pak. 15, betul sekali. Jadi logikanya masuk ya. Ketika orangnya atau anaknya bertambah, jadi dia cuma bertahan 15 hari waktunya. Karena semakin banyak anak, semakin cepat habis. Jadi kalau kamu menemukan kok harinya lebih malah makin banyak, aneh tuh, pasti ada yang salah. Oh, berarti harus dibalik gitu. Berarti tadi belum dibalik tadi. Oke.
Next, yang berikutnya nih soal Kapten Luffy ya. Oke, ada yang siswa baru yang masuk nggak? Nggak ada. Bajak laut. Beli baju. Waduh ya Pak. Kita kan fansnya. Oke, Riza Asmi. Riza ada? Atila, baca nomor 3 Atila. Kapten Luffy membeli baju berlayar karena sedang promosi. Dia memperoleh diskon 20% jika harga tertera pada label adalah 50, maka uang yang harus dibayar Kapten Luffy adalah poin 70. Oke, terima kasih Atila. Ini ada diskon ya. Kalau ada diskon berarti harganya jadi lebih murah, lebih mahal. Diskon Iya, harganya jadi lebih murah, lebih mahal. lebih murah. Lebih murah ya karena ada potongan dia. Oke. Ini Pak Heri mau ngingetin rumus hubungan saudara ya. Ada rupiah diskon. Nah, ini biar sebenarnya nggak pakai rumus juga bisa, tapi rumus ini kalian bisa dipakai untuk semua soal aritmatika sosial ya. Punya saudara siapa? Masih ingat rupiah diskon? Diskon ya. Rupiah punya saudara namanya persen, sama-sama keluarga diskon. Di bawahnya persen ini, persen siapa? Persen harga awal ya, sebelum diskon. Oke. Kemudian persen harga awal ini punya saudara namanya siapa? Rupiah harga awal gitu ya. Oke, ini Pak Heri kasih per, nah ini saudaranya ini, yang ini saudaranya ini. Ini tandanya kali ya. Sekarang kita masukkan datanya. Persen diskonnya berapa? Persennya itu 20%, Pak. 20%. Persen harga awal itu pasti 100% ya. Terus kemudian rupiah harga awal berapa? Harga awal itu 150, Pak. 150.000. Nah, ini kalau mau kita coret, berarti yang mana yang bisa dicoret? Coret itu tuh 100 0 di 20 sama 0 di 100. 0,20 dengan 0,100 sama-sama 1. Terus apa lagi? 0 di 101 0 di 100 sama 0 di 100 sama 150. Ah, benar sekali. Berarti jawabannya berapa ini? 2 dikali 15.000 ya. 2 kali 15.000 berapa? 30.000. 30.000. Oke, nice. Nah, ini adalah diskon ya. Lihat ini baru diskon. Sedangkan pertanyaan soalnya adalah uang yang dibayar. Yang dibayar berapa? Uang yang dibayar sama dengan 150.000 dikurang diskonnya 30.000 sama dengan 120.000. Ya. Ya, ini dia ya jawabannya. Wah, gampang sekali. Nanti kalau ada soal seperti ini di PTS, kalian bisa ya. Hilmi. Iya, Pak. Iya, tolong bacakan soalnya Hilmi. Iya. Madara menabung di bank Pakopin 400 juta dengan bunga 400.000 dengan bunga bagi hasil sebesar 10% per tahun. Tentukanlah jumlah tabungan Madara setelah 6 bulan. Oke. Kalau ditanya jumlah tabungan Madara setelah 6 bulan, logikanya ya, kira-kira lebih banyak dari 400 atau lebih sedikit dari 400? Lebih banyak. Lebih banyak ya, karena dia nanti dapat bunga. Bunga itu tambahan uang dari bank ya. Oke, kita kalau mau ngerjakan soal ini, kita harus tahu rumusnya dulu. Nah, kalian nggak akan bisa ngerjakan kalau nggak tahu rumusnya. Kemarin yang sudah ulangan siapa tuh? Apa rumusnya? Bunga. Harus semangat ya belajarnya. Bunga sama dengan N per 12. Masih ingat N itu apa? N itu bulan. Oke, ingat bulan ya. Dikali apa? Dikali persen bunga. B per 100. Oke, B-nya itu persen bunga. Terus dikali apa lagi? Dikali harga modal. Tabungan awal atau modal boleh. Ya, seperti ini ya. Ini mohon dihafalkan ya. Kalau nggak hafal nanti mau ngerjakan soalnya gimana?
ya. Jadi harus hafal ya. Harus hafal. Jadi dihafalkan, silahkan. Oke, kalau udah hafal rumusnya, sekarang kita masukin angka-angkanya ya. Angka-angkanya ada apa aja di sini. Kok? Nah, ini tolong dihafalkan. Sekarang kita tulis bunga sama dengan N-nya berapa? N-nya itu 12. Coba dibaca N-nya berapa? N itu apa N-nya sih? 6. N-nya itu 6. 400.000. Iya, berapa bulan 400.000 gitu bukan? kan? 6 bulan. N-nya 6 ya. Jadi 6 bulan. Oke, per 12. Dikali B-nya berapa? B-nya itu 10/100. Oke, 10/100. B itu adalah suku bunga ya. Di sini di soal dijelaskan suku bunganya 100 gitu ya. Tabungan awalnya berapa? Tabungan awalnya 400.000. 400.000. Oke. Jadi kalau kamu sudah hafal rumus, kamu tinggal memasukkan saja datanya ya. Nggak usah aneh-aneh. Jadi tinggal masukin aja, oh yang N ditaruh 6, yang B ditaruh 10, yang tabungan awal ditaruh 400 gitu ya. Jadi tinggal ditulis lagi aja. Nah, yang bisa disederhanakan yang mana? Coba dilihat, yang atas sama yang bawah yang bisa disederhanakan yang mana? Itu 100 sama 400. Nolnya coret, nol coret. Oke, 100 sama 400. Oke. Coba Peri minta tadi ada. 6 sama 12. Oh, ada suaranya ternyata. 6 sama 12 jadi berapa? 1 dan 2. 2. 2. Oke. Davin nih harus ditanya dulu ya baru ada suaranya. Wah, susah PR-nya jadi. Mana lagi yang bisa disederhanakan? Masih ada lagi nih. Kalau teliti kalian. Ayo, siapa bebas? Pokoknya yang atas sama yang 10 sama bawah. 2. 10 sama 2, Pak. Jadi 5. Oke, betul sekali. 10 sama 2, ini jadi 1, ini jadi 5. Berarti bunganya berapa? Kita tulis bunga sama dengan berapa? 5 dikali 1 kali 4.000. Kali 4.000. Nah, satunya nggak usah ditulis ya. Oke, berapa 5 kali 4.000? 20.000. 20.000. Ini baru bunga. Sedangkan yang ditanya adalah jumlah tabungan. Berarti kalau mau cari jumlah tabungan, gimana caranya? Berarti si bunga itu ditambah sama si modal awal dong. Oke, jumlah tabungan sama dengan tabungan awal ditambah bunga. Berarti di sini rumusnya adalah 400.000 ditambah 20.000 sama dengan 420.000. Nah, gini ya. Jadi sampai selesai yang ditanyakan, jangan cuma sampai 20.000 aja. Oke. Kalau kalian pakai komputer sebenarnya enak ya, tinggal print screen langsung kesimpan ya. Kalau Peri juga gitu, print screen nanti langsung di-share ke tim sekalian. Oke, soal terakhir. Nanti tolong diinget-inget ya yang Peri sampaikan. Siapa tahu nanti keluar lagi di PTS. Nah, ini soal PTS tahun lalu ya. Oke, tolong dibacakan. Nah, Peri minta tolong biar gantian yang ngomongnya bukan cuma Pak Heri aja. Iya, Pak. Bacain Mar. Bang Jarwo, pedagang buah manggis, ia membeli 3 peti buah manggis dengan harga keseluruhan Rp400.000. Tiap peti netonya 20 kg. Bang Jarwo menjual semua buah manggis tersebut seharga 10.000 kg per kilo. Oke, terima kasih Amar. Peri suka nih. Amar dipanggil langsung hadir. Sigap gitu ya. Iya, kalau langsung gini kan Peri juga jadi senang. Yang pertama ada 3 peti kata kuncinya.
Harga keseluruhan 400.000. Jadi kalau Peri lebih senang ditanda-tandain ya kata kuncinya. Netonya itu sama dengan 20 kilo per peti, ya, tiap peti. Terus dijualnya adalah 10.000 per kilogram. Oke, pertanyaan pertama, ayo coba dari soal udah kelihatan nih. Netonya semuanya berapa? Yang sudah membaca soal nih. Netonya semuanya berapa? Ada berapa peti? Ada 3 peti, Tiap peti berapa netonya? 20 kg. Berarti semuanya berapa? Berarti semuanya itu ada 60 kg dong. Caranya? Caranya ya 3 dikali 20. 3 kali 20 kilogram. Nah, jadi Per itu kenapa senang matematika? Oh, soalnya dikasih tahu ya sama gurunya, kamu tuh tinggal suruh ngali doang, suruh ngitung doang gitu ya. Sama dengan 60 kilogram. Kalau ada yang nggak senang matematika, mungkin belum ketemu selaknya aja ya. Kalau Peri mah udah seneng sama matematika. Oke, yang berikutnya uang hasil penjualan. Nah, sekarang semua manggisnya ada berapa kilo udah ketahuan nih? Seluruh manggisnya 60 kg. 60 kg. Setiap kg, setiap kilo dijual berapa? Dijual 10.000. Berarti dapat uangnya berapa? Berarti 10.000 dikali dibagi 600. Kayaknya bukan. 10.000 dikali 60. Oke, 60 kilo dikali setiap kilonya 10.000. Berarti dia dapat uangnya berapa ya? Berarti dia dapat uangnya itu 600.000. 600.000. Oke. Jadi dilihat saja soalnya, dipandang terus dihitung, ketemu nanti jawabannya. Nah, ini mau cari persen untung atau rugi, berarti kamu harus tahu dulu kira-kira dia untung atau rugi. Dia untung karena yang dia berhasil jual lebih besar daripada hasil dia beli. Oke, berapa untungnya? 100.000 dikurang 400.000, berarti dia untungnya sama dengan 200.000. Nah, ini belum selesai, karena kita mau cari persen untung. Nah, kalau Pak Heri lebih senang pakai hubungan saudara, ini bisa juga ya. Pakai hubungan saudara itu mana? Ini. Nah, ini Peri tinggal potong saja. Pak rumus, Peri mah tinggal cari aja. Kalau ini temennya ini. Kalau ini temennya ini. Jadi rumusnya itu kita buat sendiri, kita tinggal cari temennya gitu ya. Nah, sekarang kita masukkan angkanya, rupiah untungnya berapa? Untungnya berapa rupiah? Coba Untungnya dilihat. itu 200.000. 200.000. Harga belinya berapa? Harga belinya itu 400.000. 400.000. Berapa persen harga beli itu harga berapa persen? 100%. Sabar dulu, belum masuk ke jawabannya, ini baru rumusnya. Yang bisa disederhanakan yang mana? Si 400 dengan si 100. Oke, ini sama-sama nolnya dibagi 5 nih ya. Oke, terus mana lagi? 2 sama 4 bisa ya? Ini 1, ini 2. 1 dikali 100, 100 dibagi 2. Jawabannya berarti berapa? Berarti 50%. 50%. Nah, nanti yang teliti besok ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Oke, sepertinya itu yang bisa Pak Heri ajarkan kali ini. Ada yang mau ditanyakan tidak? Silahkan nanti dipelajari lagi. Pak Heri akan share ini di tim sekalian ya. Nanti silahkan boleh di-download, dipelajari. Terima kasih sudah hadir tepat waktu mengikuti pembelajaran kelas mantap. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan hari ini mendapatkan berkah dan kalian juga mendapatkan ilmu ya. Pak Heri akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.